Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa menghidupkan kamera karena laptop kamera saya sedang rusak. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai protokol transfer file dan aplikasi surat atau mail, yang dimana anggota dari kelompok 6 itu sendiri ada Melinda Tri Alfianti, Najwa Salsabila Aulia, lalu ada saya sendiri, Nitis Fenila Hediantono, selanjutnya ada Sumia Francisca Salvia, dan yang terakhir ada Silva Flores. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah mengenai protokol transfer file. Terdapat dua mekanisme untuk melakukan transfer file, yaitu pengiriman file dari komputer lain ke komputer lokal. Contohnya ada FTP dan TFTP. Lalu yang kedua ada mekanisme file system, yang dimana suatu mekanisme memperbolehkan user untuk melakukan perubahan terhadap file yang berada di komputer lain. Contohnya adalah NFS. Dari yang tadi saya sebutkan, saya akan menjelaskan secara detail mengenai FTP atau File Transfer Protocol, yang dimana merupakan protokol standar STD nomor 9. FTP menduplikat file dari komputer satu dengan yang lain secara dua arah. Klien dapat mengirim file menuju ke server atau meminta file dari server. Pengaksesan file di server memerlukan identifikasi user sehingga server melakukan proses autentikasi. Selain itu, ada juga yang namanya Anonymous FTP yang merupakan model FTP tanpa menggunakan autentikasi pada user. Siapapun dapat melakukan transfer, tapi hanya diperbolehkan mengambil suatu file. Prinsip kerja dari FTP, User Interface atau UI, melakukan perintah melalui PI dan dilanjutkan ke sisi servernya. Untuk melakukan transfer file PI itu memberikan perintah kepada DTP untuk mengirimkan file. Di sini ada skema dari FTP, baik dari sisi FTP kliennya maupun dari sisi FTP server, yang dimana skenario-nya itu adalah user akan mengakses server dengan nama host 01, yang dimana pada host tersebut user terdaftar sebagai username dengan nama CMS01 dengan passwordnya adalah CMSPW. User akan memilah direktori dan memilih jenis mode transfer yang akan dipakai. Direktori yang dipakainya itu adalah 191 dan mode yang digunakan adalah fixrec FM80. Lalu, user mengirim file dengan nama file yang dikirim adalah file 01 dengan format .txt dan menutup koneksinya dengan perintah quit. Lalu yang kedua ada TFTP atau Trivial File Transfer Protocol, yang dimana menggunakan protokol UDP dan standar protokol dengan STD nomor 33. Beda ya dari yang sebelumnya. Transfer TFTP adalah transfer file antar disk dengan menggunakan API send file. Pada penggunaan protokol UDP, TFTP klien ini melakukan terlebih dahulu inisialisasi dengan mengirim permintaan untuk read atau write melalui port 69. Lalu server maupun klien ini melakukan negosiasi tentang port yang akan digunakan untuk melakukan transfer file. Lalu ada NFS atau Network File System. NFS itu sendiri merupakan sebuah sistem berkas terdistribusi yang dikembangkan oleh Sun Microsystems Inc. NFS adalah protokol yang dapat membagi sumber daya melalui jaringan. NFS dibuat untuk dapat independen baik dari jenis mesinnya, jenis sistem operasinya, dan jenis protokol transport yang digunakan. Hal ini dengan menggunakan RPC. NFS diimplementasikan sebagai sebuah sistem klien atau server yang menggunakan perangkat lunak NFS server dan NFS klien yang berjalan di atas workstation. NFS server akan menggunakan protokol NFS untuk mengekspor sistem berkas yang dimilikinya kepada klien NFS agar nanti dapat dibaca oleh klien. Yang nantinya seolah-olah sistem berkas remote tersebut merupakan sistem berkas yang dimiliki oleh klien secara lokal. Lalu ada konsep NFS yang memperbolehkan user yang telah diizinkan untuk mengakses file-file yang berada di remote host. Dan protokol yang digunakan itu ada dua. Yang pertama ada protokol mount. Protokol mount itu nantinya akan menentukan host remote dan jenis file system yang akan diakses dan menempatkan di suatu direktori. Lalu yang kedua ada protokol NFS, melakukan input-output pada remote file system. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sonia. Terima kasih. Ya, terima kasih Nitis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protokol mount.
Protokol MON itu adalah protokol yang digunakan untuk membuat link dengan cara memon pada suatu directory. Protokol MON membangun hubungan yang logis antara klien dan server. Informasi penting yang didapat saat operasi MON dilakukan adalah nama dari directory dan nama dari server yang menyimpan directory tersebut. Hal ini menyebabkan klien harus melakukan operasi MON pada server dan directory yang tepat. Ketika klien melakukan operasi MON di sebuah server, maka server akan mengirimkan sebuah file handle kepada klien. File handle ini berfungsi sebagai kunci bagi klien untuk melakukan pengaksesan lebih lanjut terhadap direktori yang telah di-MON tadi. Berikut adalah protokol MON, skema protokol MON yang antara server dan klien. Selanjutnya ada protokol NFS. NFS adalah program RPC yang memberikan input-output kepada remote host setelah dilakukan permintaan oleh program MON. Protokol tersebut akan bekerja menggunakan protokol Remote Procedure Call atau RPC yang berjalan di atas UDP, yang membuka port UDP dengan port number 2049 untuk komunikasi antar klien dan server di dalam jaringan. Klien NFS selanjutnya akan mengimport sistem berkas remote dari server NFS, sementara server NFS akan mengekspor sistem berkas lokal kepada klien. Mesin-mesin yang menjalankan perangkat lunak NFS klien dapat saling berhubungan dengan perangkat lunak NFS server untuk melakukan perintah operasi tertentu dengan menggunakan request RPC. Berikut adalah protokol NFS skemanya, hubungan antara server dengan kliennya. Selanjutnya ada SMTP, yaitu Simple Mail Transport Protocol. SMTP adalah protokol dasar yang bertugas untuk menukar email exchange antar host yang berbasis TCP/IP. SMTP memiliki 3 standar protokol, yaitu standar SMTP, standar yang digunakan untuk pertukaran email antar komputer. 2. Standar mail, standar yang digunakan untuk format pesan dengan dijabarkan pada RFC 822 yang berisi tentang sintak mail dan RFC 1049 yang berisi tentang penggunaan file yang bukan berupa ASCII, teks supaya dapat digunakan pada badan email. Standar yang ketiga yaitu standar DNS-MX, standar yang digunakan untuk menjalurkan email yang berdasarkan Domain Name System atau DNS yang dijabarkan pada RFC 974. Cara kerja dari SMTP sendiri adalah SMTP bekerja berdasarkan pengiriman end-to-end, di mana SMTP klien akan menghubungi SMTP server untuk segera mengirimkan email. SMTP server melayani pengguna melalui port 25 dan pesan harus memiliki header atau amplop serta konten yang merupakan isi surat. Prinsip dasar dari SMTP adalah bahwa terdapat sebuah email server yang bertugas sebagai penampung sementara surat elektronik sebelum dikirimkan ke email penerima. Ketika user akan mengirimkan sebuah surat elektronik, maka surat elektronik tersebut akan dikirimkan oleh user menggunakan protokol SMTP. Sehingga surat tersebut kemudian akan masuk ke dalam email server untuk dicocokkan dengan alamat email penerima. Ketika alamat email penerima sudah terdeteksi cocok, maka surat elektronik atau email tersebut kemudian dikirimkan ke alamat email yang dituju, dan pengirim akan memperoleh notifikasi bahwa email sudah dikirimkan ke alamat email. Berikut adalah format mail header. Dan header yang digunakan yaitu to, tujuan dari email, CC, tujuan kedua dari email, atau bisa disebut juga dengan carbon copy, from, adalah pengirim email, reply to, adalah alat pengembalian email, return path, alamat host untuk pengembalian email, dan subjek tentang email yang diisikan oleh pengguna. Selanjutnya ada mail exchange. Dapat dilihat di situ ada skemanya, yaitu SMTP pengirim melakukan koneksi dua arah dengan SMTP penerima. SMTP dapat berupa tujuan akhir atau penerus mail gateway. SMTP pengirim akan membangkitkan perintah untuk melakukan reply to pada SMTP penerima. Dapat kita lihat di dalam skemanya yaitu ada sender SMTP dan receiver SMTP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda. Ya, terima kasih Sonia. Selanjutnya ada diagram alir pertukaran surat SMTP pada sender atau klien dan receiver atau server. Penjelasannya yang pertama,
SMTP, pengirim melakukan koneksi TCP/IP dengan SMTP penerima dan menunggu server untuk mengirim pesan 220 yang menandakan pelayanan terhadap pesan sudah siap, atau pesan 421 pelayanan tidak siap. Yang kedua, hello atau kependekan dari hello dikirim oleh server dengan menunjukkan nama domain. Yang ketiga, pengirim akan memulai memberikan perintah kepada SMTP di mana apabila SMTP mendukung, perintah tersebut akan membalas dengan pesan 250 OK. Yang keempat, memberikan informasi kepada SMTP tentang tujuan dari email dengan perintah RCPT itu dilanjutkan dengan alamat email yang dituju. Yang kelima, setelah tujuan diset, dilanjutkan dengan perintah data yang menunjukkan bahwa baris berikutnya adalah isi dari email dengan diakhiri dengan. Yang keenam, klien mengisikan data sesuai dengan pesan yang akan dikirimkan hingga mengisikan. Yang ketujuh, pengiriman akan menghentikan kegiatan dengan memberi perintah quit. Selanjutnya ada SMTP dan DNS. Pada pengiriman email dengan menggunakan DNS, SMTP akan melakukan query ke server name dan mendapatkan hasil ke arah mana tujuan tersebut. Kemudian mencari record pada DNS dengan tanda MX dan akan mengirimkan ke email ke host yang tercatat pada host tersebut. Dengan skemanya dapat dilihat pada bagian kiri. Materi selanjutnya yaitu MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, yang merupakan standar internet yang menyambung format email supaya mendukung format teks dengan format selain US ASCII, non-text attachment, multipart pada badan pesan, dan informasi pada header. Keseluruhan email yang ditulis oleh pengguna akan dikirim melalui SMTP dengan format MIME. Selain digunakan pada sistem email, MIME juga digunakan pada protokol lainnya seperti HTTP pada World Wide Web. MIME menjelaskan jenis konten pesan dan jenis pengkodean yang digunakan dengan bantuan header. Selanjutnya, fitur yang ditawarkan MIME. Yang pertama, dukungan untuk beberapa lampiran dalam satu pesan. Yang kedua, dukungan untuk karakter non-ASCII. Yang ketiga, dukungan untuk tata letak, font, dan warna. Yang keempat, dukungan untuk lampiran yang mungkin berisi executable, audio, gambar, dan file video. Yang kelima, dukungan untuk panjang pesan tanpa batas. Selanjutnya ada struktur MIME. MIME yang paling sederhana terdiri dari satu tipe dan subtipe, yang mana setiap string yang jika digabungkan dengan garis miring akan membentuk MIME. Tipe tersebut mewakili kategori umum tempat tipe data berada, seperti video atau teks. Subtipe mengidentifikasi jenis data yang tepat dari jenis tertentu yang diwakili oleh jenis MIME, seperti MPEG, plain, atau HTML. Selanjutnya ada jenis-jenis MIME. MIME terdapat dua jenis, yaitu discrete dan multipart. Yang pertama, jenis discrete adalah jenis yang mewakili suatu file atau media. Terdiri dari 7 jenis, yaitu yang pertama application, data biner yang membutuhkan aplikasi atau kategori aplikasi tertentu untuk digunakan. Contohnya, application garis miring octet stream, yang merupakan data biner yang tipe aslinya tidak diketahui. Dan contoh yang kedua, application garing PostScript, yang merupakan dokumen for PostScript. Yang kedua ada audio, yang merupakan data musik. Contohnya audio garing MPEG dan audio garing Vorbis. Yang ketiga ada font, merupakan data jenis huruf. Contohnya font garing WOV dan font garis OTF. Yang keempat ada image, yang merupakan data gambar atau grafik termasuk bitmap dan gambar vektor serta versi animasi dari format gambar diam seperti animasi GIF atau APNG. Contohnya image garing JPG dan image garing PNG. Yang kelima ada model, merupakan model data untuk objek atau pemandangan 3D. Contohnya model garis miring 3MF dan model garis miring VML. Yang keenam ada jenis teks, yang merupakan data teks termasuk konten yang dapat dibaca manusia, kode sumber atau data tekstual seperti data yang diformat dengan nilai yang dipisahkan koma atau CSV. Contohnya teks garis miring plain, teks garis miring CSV, dan teks garis miring HTML. Yang ketujuh ada video, yaitu file video seperti film. Contohnya video garis miring MP4.
Jenis yang kedua yaitu jenis multipart adalah salah satu yang mewakili dokumen yang terdiri dari beberapa bagian komponen yang masing-masing mungkin memiliki jenis MIME tersendiri dan merangkum banyak file yang dikirim bersama dalam satu transaksi. Terdiri dari dua jenis yaitu message dan multipart. Message merupakan pesan yang merangkum pesan lain, dapat digunakan seperti untuk mewakili email yang menyertakan pesan yang diteruskan sebagai bagian dari datanya. Contoh message underscore RFC 822 yang berfungsi untuk meneruskan atau membalas pesan kutipan. Dan contoh yang kedua, message underscore partial yang digunakan untuk pemecahan pesan besar menjadi lebih kecil secara otomatis untuk dipasang kembali oleh penerima. Jenis yang kedua yaitu multipart, yang merupakan data yang terdiri dari beberapa komponen yang mungkin memiliki tipe MIME berbeda. Contohnya, multipart garing form data yang digunakan untuk data yang dihasilkan menggunakan form data API. Dan ini merupakan contoh-contoh content type yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Salsabila. Selanjutnya ada POP atau Post Office Protocol. POP digunakan para pengguna email untuk mengambil email yang berada di server, di mana email yang masuk kemudian disimpan di dalam server POP sampai pengguna melakukan login dan mengunduh email tersebut melalui di komputernya. Protokol yang digunakan sekarang adalah versi 3 atau biasa disebut dengan POP 3. Protokol POP3 didesain untuk pengguna dengan jaringan yang sebentar-sebentar harus dimatikan, sehingga pengguna dapat menggunakan email tanpa harus terkoneksi secara terus-menerus, walaupun pada POP3 terdapat pilihan Leave Message on Server. Pengguna email biasanya akan mengkoneksi pengambilan email dan menyimpan pada PC, menghapus email di server dan memutuskan koneksi. Dan POP3 server ini melayani pengguna melalui port 110. Kemudian ada contoh penggunaan dari POP. Gambar di bawah ini adalah penggunaan message POP. Selanjutnya, ada fungsi dari POP. Untuk mudahnya, fungsi utama dari POP adalah untuk menyimpan sementara email yang terkirim di dalam sebuah email server, kemudian meneruskannya ke alamat email klien. Email tersebut baru akan terespon ketika sudah dibuka oleh user yang berhak mengakses alias mereka yang memegang username dan password dari alamat email tersebut. Lalu, apa sih bedanya POP dengan SMTP? Perbedaan utama dari POP dan SMTP adalah pada fungsi utama yang dimiliki oleh keduanya. POP3 digunakan untuk menerima email dan menyimpannya di dalam sebuah email server sampai ada user yang berhak mengakses akun tersebut. Sementara SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol digunakan untuk mengirimkan email ke dalam web server. Materinya selanjutnya ada IMAP4 atau biasa disebut dengan Internet Message Access Protocol 4. IMAP adalah protokol pengambilan email standar yang masuk ke dalam jaringan, di mana menyimpan pesan email di server email dan memungkinkan penerima untuk melihat dan memanipulasinya seolah-olah mereka disimpan secara lokal di perangkat mereka. Juga memungkinkan pengguna untuk mengatur pesan ke dalam folder, menandai pesan untuk urgensi atau tidak lanjut, dan menyimpan pesan draft di server. Pengguna juga dapat memiliki beberapa aplikasi klien email yang disinkronkan dengan server email secara konsisten untuk menunjukkan pesan mana yang telah dibaca atau masih belum dibaca. Secara sejarah, masukan dukungan untuk operasi terputus yang dibalutkan ke IMAP dengan diperkenalkan IMAP4 pada tahun 1994. Revisi protokol ini menambahkan pengidentifikasi pesan persisten, disebut UID, dan seluruh draft spesifikasi yang menjelaskan bagaimana Anda dapat menyinkronkan perubahan yang dibuat ke data yang dicek secara lokal ke data yang disimpan ke server menggunakan perintah IMAP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silva.
Ya, selanjutnya perbedaan IMAP 4 dengan POP. Yang pertama, IMAP dapat diakses dari beberapa perangkat seperti PC, mobile phone, dan lain-lain. Tetapi kalau POP3 hanya dapat diakses dari satu perangkat saja. Yang kedua, data yang diakses dari IMAP real-time, sedangkan POP3 tidak real-time dan harus di-download terlebih dahulu. Yang ketiga, data di email server yang menggunakan IMAP akan tetap ada karena saat data itu diakses dari salah satu perangkat, maka otomatis akan mengcopy data dari server tersebut. Sebaliknya untuk POP3, setelah datanya kita download, maka data di server mail akan hilang karena telah berpindah tempat ke perangkat lokal terakhir saat kita akses sebelumnya. Dan yang keempat, IMAP tidak dapat digunakan saat tidak ada koneksi internet atau offline. Adapun POP dapat diakses dalam keadaan offline karena datanya sudah di-download. Selanjutnya, kelebihan IMAP. Yang pertama, email yang dapat diakses dari beberapa perangkat. Kedua, akses cepat dan efisien. Yang ketiga, satu kontak surat dapat digunakan bersama oleh banyak pengguna. Yang keempat, pengguna dapat mengatur email di server dengan membuat folder dan subfolder. Yang kelima, dukungan untuk fungsi email seperti pencarian dan pengurutan. Dan yang terakhir, server IMAP mendukung ekstensi idle atau push mail sehingga email ditampilkan di kotak masuk sebelum dibaca, menghilangkan kebutuhan untuk mengatur interval polling atau mengharuskan pengguna untuk mengklik pertama menerima. Selanjutnya ada kekurangan dari IMAP, di mana yaitu ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Selanjutnya, email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Yang ketiga, kekurangan yaitu email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Yang keempat, server layanan email memerlukan kapasitas resource yang agak tinggi. Dan yang terakhir, user bisa merubah dan menghapus folder email yang ada di server. Selanjutnya, cara kerja dari IMAP. Pertama, saat pengguna masuk ke klien email, misalnya Microsoft Outlook, klien menghubungi server menggunakan IMAP, di mana koneksi dibuat pada port tertentu, dan header semua email ditampilkan oleh klien email. Selanjutnya, IMAP hanya mengunduh pesan ke klien saat pengguna mengkliknya. Lampiran tidak diunduh secara otomatis. Pengguna dapat memeriksa pesan mereka lebih cepat dengan IMAP dibandingkan dengan protokol pengambilan email lainnya seperti Post Office Protocol 3 atau POP3. Selanjutnya, pesan email tetap berada di server kecuali pengguna secara eksplisit menghapusnya. Selanjutnya, ada gunakan port berikut untuk setting IMAP di email Anda dengan port 143, yaitu port tidak terenskripsi atau not encrypted. Selanjutnya ada port 993, yaitu port SSLS atau TLS yang juga dikenal sebagai IMAPS. Server IMAP mendengarkan pada port 143, sementara IMAP melakukan lapisan soket aman atau SSL. Atau keamanan lapisan transportasi diberikan nomor port 993. Selanjutnya terdapat cara kerja email, di mana klien menggunakan MUA atau Mail User Agent untuk membaca email dengan cara IMAP 4 untuk mengirimkan email melalui protokol SMTP. Antar mail server atau MTA atau biasa disebut dengan Mail Transfer Agent saling bertukar email melalui protokol SMTP dan menyimpan email dalam format mbox atau maildir. Pada gambar di samping merupakan gambaran dari maildir di mana tipe penyimpanan email di mana email disimpan dalam satu folder untuk masing-masing user. Dan gambar selanjutnya ini merupakan gambaran mbox di mana tipe penyimpanan email di mana email disimpan dalam satu file untuk masing-masing user. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.